Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al-huda wa dilalati ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jajaran takmir Masjid As-Salihin, begitu juga seluruh jajaran tokoh masyarakat, wabil khusus Kepala Desa Pegagan 5, Pegagan 5, Bapak Suroto yang terhormat. Apa? Suroso gak kena sing Mas. Aku digawe tulisan aku sing durung kenalan soalnya. Nggih. Ngapunten Pak Suroso. Tanggung jawab kok. Nganti jenenge wong gak melok bancaki. Nggih Bu. Gak melok bancaki nganti jenenge wong. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bil khusus pula guru kita Ustaz Al-Habib Hadi bin Sekaf, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pertemuan perdana kita nanti berkelanjutan baik di dunia hingga di akhirat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terus Pak Suroyo wau sakit di Suroyo. Nggih, sengaja tak pancing Bu. Sampeyan soalnya di fokus tadi karo Pak Kepala Desa iki lek disalami jenenge kira-kira kamera gak. Nggih, ngapunten Pak Suroso. Wis bener Pak Suroso. Terus Pak Suroso wau. Nggih. Pun ngantuk ta Bu? Dereng nggih, alhamdulillah. Soalnya kula wedine lek jenengan ngantuk paling akhirnya dadi pengantar tidur kula niki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah sampai di dalam pembahasan ketaatan hati, yaitu al-ikhlasu wa tawadhu. Yang pertama ikhlas, termasuk ketaatan hati ikhlas. Ikhlas niku napa? Ikhlas itu adalah bi anwahurat hawasuhu dhahirah wal batinah minal akhlaqi dzamimah. Niki penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menjelaskan tentang artinya ikhlas, yaitu bersih, baik secara zahirnya ataupun hatinya dari penyakit. Dari segi batinnya, orang ikhlas itu adalah orang yang hatinya nggak
tidak ada benci kepada hamba-hamba Allah dari kaum muslimin khususnya, terlebih dari orang-orang soleh. Dalam hatinya tidak ada rasa iri kepada orang-orang muslim, selalu merasa bangga bahagia ketika ada saudaranya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Orang yang ikhlas itu orang yang dalam hatinya tidak ada rasa sombong, tidak ada merasa lebih hebat daripada orang lain. Itu yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebagian ulama mengatakan arti ikhlas an yakuna qasdul ikhlas bi mahmadatin minhum aw tama'in fihi. Tiang ikhlas itu tiang sing teng manahe di dalam hatinya tidak ada keinginan dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan kebaikan, dalam membangun masjid urunan gaya sapiteng gaya jedingi masjid. Dalam hatinya tidak ada apapun keinginan kecuali hanya karena Allah, mengharap dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah mereka diperintahkan, kita manusia tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah murni dalam melakukan ibadah dan ketaatan. Sehingga kalau kita itu beribadah karena Allah murni dalam melakukan ketaatan, ngapunten kula panjenengan sakmenika kan lenggah majelis, lenggah teng masjid. Lenggah teng masjid itu enten adabe napa? Niat itikaf. Enten sing durung niat. Nggih, monggo sareng-sareng nggih. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kula niat iktikaf teng masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih ibu-ibu, insyaallah itu pahalanya bapak-bapak wis. Soalnya gak boleh di masjid nggih. Tapi insyaallah barokah sami niku insyaallah Bu nggih. Amin Allahumma. Dalam melakukan ketaatan apapun ketaatannya, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlis dinaka yujzikal qalilu minal yujzikal amalul qalil. Ketika kita beribadah kepada Allah, ikhlaskan, Allah akan merasa cukup dengan amal kita yang sedikit. Sedekah niki Jumatan niki Pak tasih mboten ngantuk Pak niki. Jumatan kan biasanya kan kotak keliling. Diisi napa mboten niki? Napa didelok ae. Takolor lan kidul lan wis muter-muter dibuka karo tamire isine selamat Anda beruntung. Kata tidak di masjid ini. Nah, saat amal itu enten kotak amal jeruk saya sampai enten pinten. Enten sing abang, biru, hijau, ungu, oranye, abu-abu, apa koin? Oh lengkap. Ono abang, biru, hijau, kinten-kinten sing mlebu sing abu-abu napa oranye. Aku kata abang wis gak mungkin. Gak mungkin. Pemane wong Mojosari kok. Aduh. Jumatan itu pertama dibuka, enten masjid yang perumahan kula niku pertama dibuka. Kotak keliling niku 1,5 juta. Padahal 70.
Sing Jumatan mau 70, wong 100 isine 100. Itu setahun kali 400. Samuterane wis 400. Wingi diumumno. Kotak Jumat yang lalu 196 iki wis kali 190. Iki tahun ngarep BBM ndak mau ya itu karo wis. Nggih, sana Mas iki. Lah wis gak apa-apa. Enten saya dilebokno. Walaupun ono sing 100.000 diwara gak ono wis sing ngono wis. Sing penting ono sing dilebok. Sunggale mboten apa-apa, sing penting ikhlas. Iku lek ngeki masjid, lek ngeki wong fakir, wong miskin, jare wong miskin sampean gak ikhlas mboten napa-napa wis sing akeh. Nggih. Kalau takut lek sampean ditawari 1.000 gak ikhlas, 1.000 ikhlas milih sing ndi? Lek dikeki yo kan 1.000 gak ikhlas gak pakai ini. Sing penting itu gede. Lah bagi kita yang beramal jangan kepingin langsung besar dulu. Yang penting ikhlas dulu. Ketika kita bisa ikhlas dalam beramal, maka kita akan mendapatkan apa? Ditolerir. Padahal kita ini diperintahkan oleh Allah ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Hidup kita ini di dunia murni hanya untuk ibadah. Tapi Allah terima amal yang sedikit dari kita, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Sehingga Allah subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la yaqbalu minal a'mal illa ma kana minha khalisan lahu wa bughiya bihi wajhu. Allah itu tidak akan menerima amal seseorang kecuali kalau amal tersebut murni untuk Allah dan yang diharapkan hanya pandangan Allah, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak mencari popularitas, nggak mencari pujian, ini sing nyumbang paling akeh ya, nggak mencari itu. Biasanya kadang-kadang orang sing pura-pura ikhlas itu nyumbangi gede tulisan hamba Allah ya. Kadang-kadang sing gak ikhlas itu ngomong nggih, nyumbang gede ngomong tulisan hamba Allah. Tapi kadang-kadang ikhlas karena ikhlas itu tempatnya di hati. Ikhlas itu tempatnya di hati. Sehingga orang yang bisa menjaga dalam kebaikannya, dalam ketaatannya ikhlas selama 40 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhlasa lillahi arba'ina yauman adharallahu yanabi al-hikmah min qalbihi ala lisanihi." Orang yang berbuat ibadah murni karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari sampai Joko hati dengan sodako, teman-teman ditoto ya Allah, mudah-mudahan ikhlas, sholat mudah-mudahan ikhlas, terus setiap ketaatan kebaikannya selalu berharap apa yang dilakukan ikhlas, nggak punya ingin dipuji orang, dimuliakan orang, dihormati orang, nggak. Maka apa yang dihasilkan? Adharallahu, Allah akan munculkan dari orang tersebut sumber-sumber hikmah min qalbihi ala lisani, yang tumbuh hikmah tersebut dalam hati seseorang keluar dari lisannya. Lo hikmah itu lek mbak hikmah ya gelem dikek mbak hikmah gelem nggih langsung noleh. Hikmah itu apa? Hikmah itu pemberian Allah yang luar biasa. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yu'til hikmata man yasha. Allah itu akan memberikan hikmah kepada orang yang dikasih kehendak, yang dikehendaki oleh Allah. Termasuk di antara hamba Allah yang memiliki hikmah luar biasa yang dijadikan nama surat dalam Al-Quran Sayyidina Luqman Al-Hakim.
luar biasa. Hikmah itu ilmu yang terkadang nggak bisa terpikir walaupun dengan belajar. Buka kitab A, B, C, Marina B kadang nggak dapat. Karena memang yang mendapatkan hikmah itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dalam sholat aja, setiap hari kita dalam sholat diajarkan membaca doa iftitah. Insya Allah, buatan enten mesti nggak hafal kan? Insya Allah, sedoyo insya Allah hafal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mudah-mudahan buatan ngantuk. Kalau lagi ngantuk wedi ya, terus terang ya, ceramah di Palimanan ambil karo ngantuk wedi ya. Wedi ini ku langsung amin, tangi-tangi amin. Padahal kita tangi turu dipikir doa. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillah, itu semuanya milik Allah dan untuk Allah. Nah, kita sudah menyatakan itu di dalam sholat. Di dalam surat Al-Fatihah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu pula aku meminta pertolongan. Nah ini jadi ketaatan hati yaitu ikhlas itu harus kita tanamkan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua at-tawadhu, rendah hati. Wow, Pak Suroso nyinggung tambah tuwek tambah akeh ilmune padine ku napa? Tambah tuwek tambah runduk. Gak ono padi ku tambah tuwek tambah isine tambah gede terus tambah gagah-gagah. Tiang tawadhu niku napa? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bi an la yara li nafsihi fadlan ala ahadin bal yaraha mudlibah muqassira. Orang yang tawadhu itu tidak melihat dalam dirinya memiliki keistimewaan, keunggulan dari makhluk manapun, dari hamba Allah manapun. Sing luwih tuwa merasa lebih tua nggak boleh merasa lebih hebat daripada yang masih muda. Yang lebih tua nggak boleh merasa hebat daripada yang lemah. Yang kaya tidak boleh merasa lebih hebat daripada yang miskin. Yang berilmu tidak boleh merasa hebat daripada orang yang awam. Pejabat tidak boleh merasa lebih hebat daripada rakyat. Karena ngapunten kadang-kadang lah insya Allah Pak Suroso mboten nggih. Insya Allah mboten. Biasanya pejabat niku lek sadurunge pemilu wah tawadhu kabeh. Sowan kiai nggih. Lek durunge pemilu biasanya oh nang rakyat itu Masya Allah berbaur merakyat. Barang wis dadi ma'assalam fi amanillah, wis sampai jumpa sampai bertemu lagi 5 tahun yang akan datang. Lah tawadhu itu enggak merasa dia orang yang terhormat, enggak merasa terhormat di hadapan yang lain, merasa dirinya justru saya ini pendosa. Karena ngapunten, tiang itu semakin mengerti dirinya, semakin tidak mengerti akan orang lain. Kalau kita merasa diri kita tahu diri kita, yang kita tampilkan di hadapan orang, gak ono sing elek.
Insya Allah kabeh lek metu teko omah ya kelambenan gak ono sing muda nggih. Lek ono tiyang metu teko omah muda langsung diciduk digono ndi? Ya antara loro, antara sumber porong lek gak ya nang penjara. Iki kan gak oleh muda-muda ngawur pun gak oleh nggih. Gak ada orang keluar menampilkan aibnya, gak ada. Orang keluar menunjukkan kekurangannya gak ada, selalu ditutupi. Lah setiap dari kita kan punya kesalahan, punya kekurangan. Bahkan dikatakan oleh para ulama itu kalau kita itu tahu kekurangan kita orang lain tahu kekurangan kita, insya Allah kuburno. Nggih. Lek panjenengan karo kekurangan kula delok ae wis mo gelem ya lek tahu saya terus ya gak oleh disebar-sebar aku duwe kekurangan ini gak oleh sing penen itu jadikan bahan renungan bahwa kita adalah hamba yang penuh kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang lain mungkin terlihat kurang nggih mungkin terlihat ada kesalahan, mungkin dia berbuat maksiat, tapi kita nggak tahu ketika dia sendirian bagaimana hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak boleh merasa lebih baik daripada siapapun. Kita harus selalu merasa dia lebih baik daripada saya. Dicontohkan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sayyidina Uwais Al-Qarani ngertos jenengan? Pak ngertos Uwais Al-Qarani niku lho tiyang sing omahe ngilen begakan limo ngilen iki terus ngidul mbok ketemu apa karo Uwais Al-Qarani niku tiyang Yaman pelosok dikenal di masa itu orang gila. Padahal beliau dimuliakan, disebut oleh Nabi, nggak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi beliau disebut oleh Nabi. Bahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi Muhammad secara langsung kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarani mintalah doa agar kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Sayyidina Umar ini Amirul Mukminin kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Amirul Mukminin keempat, pasti mulia, tapi disuruh minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani. Ini Nabi mengajak kata waktu. Sayyidina Umar lebih afdal daripada Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Uwais Al-Qarani. Nabi memerintahkan mereka berdua kata waktu minta doa. Sayyidina Uwais itu cerita hidupnya, kalau makannya nyari makannya itu di sampah, karena nggak mau hidup terkenal, nggak mau kepingin dipuji orang, nggak mau hidup mewah. Kalau mau, Sayyidina Umar sudah menyiapkan tempat yang mulia untuk beliau menolak. Lek kadang-kadang kan aku gak gelem sugih, dudu gak gelem gak iso. Beda antara gak iso sugih ambek gak gelem sugih. Lah Sayyidina Umar ini makan di sampah, kadang bareng dengan anjing. Ngertosannya guguk itu anjing itu kan hewannya najis walau kalau kita kena air liurnya anjing atau bersentuhan dengan anjing yang tangan kita basah atau anjingnya yang basah, kita wajib membasuh 7 kali, dibasuh 7 kali. Anjing biasa ketemu menungso pasti jenggok. Katanya Uwais Al-Qarani, wahai anjing, kamu makan di tempat kamu, saya makan di tempat saya. Iki aslinya dijak omong karo Sayyidina Uwais. Kalau engkau wahai anjing, nanti di hari kiamat bisa melewati engkau anjing, kalau aku bisa melewati sirat di hari kiamat, maka aku lebih mulia daripada kamu. Tapi kalau aku nggak bisa melewati sirat, artinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala,
karena anjing nanti di hari kiamat jadi tanah. Kita manusia kalau bisa melewati sirat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa melewati sirat tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Gaya Muhammad makhlukul aflaq. Alam gaya Muhammad makhlukul aflaq. Alam semesta dunia akhirat semua itu diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling afdalnya makhluk Nabi Muhammad, tapi perintahnya Allah wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Turunkanlah sayapmu, merendahlah kepada orang-orang yang mengikutimu dari kaum-kaum yang beriman. Karena itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting bagi kita pulang dari majelis ini, kita harus memiliki dua sifat. Pertama, ikhlas dalam melakukan ketaatan, kebaikan dan ibadah. Yang kedua, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, siapapun dia, apapun keadaannya. Dan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah. Allah jadikan kita orang-orang yang tawadhu, rendah hati, tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.